Saham atau emas? Mana yang lebih baik? Oke guys, aku Indrianisa dari NFT Academy Indonesia. Hari ini aku akan membahas tentang perdebatan antara investasi saham atau emas ya, atau misalnya teman-teman yang memang baru mau mulai berinvestasi kemudian bingung duitnya itu harus masukin ke emas dulu atau ke saham dulu ya. Nah, mari kita simak pembahasan hari ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe YouTube kita di NFT Academy Indonesia dan juga jangan lupa follow Instagram kita di @nftacademy.id. Oke, kita langsung aja bahas. Kalau misalnya teman-teman membahas tentang berinvestasi dan juga yang sebelumnya aku sudah bilang bahwa pasti bingung juga nih kalau misalnya teman-teman yang misalnya baru mau mulai investasi kemudian punya budget terbatas, punya alokasi dana terbatas, bingung mau memulai investasi dari mana, dari saham dulu atau dari emas dulu ya. Secara kedua ini adalah ya bisa dibilang beda banget ya. Kalau misalnya emas ya kita bisa bilang bahwa uang kita bisa aman-aman aja di sana ya. Tapi kalau misalnya saham ya returnnya bisa tinggi, tapi juga resikonya juga tinggi. Jadi mana dulu mendingan yang harus diembat gitu ya. Yang pertama aku akan bahas dulu dari segi inflasi. Kalau dari emas itu sendiri, selama bertahun-tahun itu sudah terbukti bahwa emas ini mengungguli tingkat inflasi. Dan juga kita bisa bilang bahwa ya bukan nggak mungkin juga kalau emas ini bisa mendatangkan keuntungan atau return yang menggiurkan dalam jangka panjang ya. Tentunya kalau misalnya teman-teman berinvestasi dalam bentuk emas ini ya justru itu bisa aku bilang untuk jangka panjang banget karena emang emas ini kenaikannya tuh sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Sebenarnya emas ini tuh nggak bisa bikin kita kaya sebenarnya, tapi emas ini bisa membuat kita tetap kaya. Oh iya. Kemudian juga selanjutnya ada inflasi dari saham. Tadi kita udah bahas sisi emas, kemudian sisi saham. Kalau dari sisi saham itu sendiri, tingkat inflasinya itu tergantung dari kondisi pasar dan juga kinerja perusahaan itu sendiri. Kalau misalnya kinerja perusahaannya bagus ya, sahamnya juga bagus, bisa naik dan sebagainya. Kemudian juga kalau misalnya kondisi pasarnya juga bagus juga nih, banyak yang beli gitu ya. Nah, si saham itu bisa naik juga. Jadi kalau misalnya teman-teman mau return yang emang tinggi, bisa teman-teman pilih saham, tapi ingat high risk, high return. And next kita akan bahas dari sisi likuiditas. Yang pertama, likuiditas dari emas. Memiliki likuiditas tinggi adalah keuntungan lain dari investasi di emas ini sendiri. Baik kamu berinvestasi secara online ataupun kamu membeli dalam bentuk fisik atau batangan gitu ya, itu tuh tidak akan merugikan kamu sama sekali dan sama aja karena menjualnya itu tingkat likuiditasnya itu tinggi. Jadi ketika kamu memiliki atau berinvestasi di emas ini akan mudah sekali menjualnya. Kemudian kita akan bahas tentang likuiditas di sisi saham. Ada risiko yang bisa kamu dapatkan ya ketika perusahaan di mana kamu menyimpan saham tersebut dilikuidasi. Ada beberapa alasan yang menyebabkan sebuah perusahaan harus dilikuidasi. Contohnya ada utang, ya masalah keuangan, membayar bunga, dan juga alasan lainnya. And next kita akan membahas dari segi kenaikan harga. Kita bahas dulu dari sisi saham deh. Tadi udah emas duluan ya, sekarang dari saham duluan. Semakin berkembangnya perusahaan dari waktu ke waktu, biasanya akan diikuti dengan kenaikan harga saham tersebut. Nah, sekarang dari sisi emas. Kalau harga emas ini, dia cenderung stabil walaupun keadaan ekonomi sedang tidak stabil. Namun, ketika keadaan ekonomi stabil, justru harga emas ini cenderung stagnan. Seperti yang sebelumnya aku bilang, bahwa emas ini tidak bisa membuat kita kaya sebenarnya, tapi emas ini bisa membuat kita tetap kaya. And next, kita akan bahas dari sisi resiko kehilangan. Ini yang terakhir dari sisi saham. Perlu diketahui kalau misalnya investor di saham ini tidak selalu melulu mendapatkan keuntungan, tidak selalu mendapatkan capital gain dari setiap saham yang dijual. Bisa aja tuh si saham itu dijual lebih rendah dari harga di mana dia beli, karena juga si saham ini kita mengikuti harga pasar. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman memang ingin untung di saham, ya aku sarankan untuk jangka panjang, tentunya bukan short sell gitu ya. Dan juga kalau misalnya dari sisi emas, kalau misalnya teman-teman memang punya emas fisik atau batangan, kemudian menyimpannya, kemudian teman-teman jual, ya likuiditasnya juga gampang banget karena emas ini bisa dibilang gampang banget dijual. Ya kehilangan uangnya juga nggak banyak-banyak amat, kayak ya udah gampang banget untuk ngejual emas. Tapi kalau misalnya teman-teman memang
pegang nih emas berbentuk fisik, resiko kehilangannya itu sangat-sangat tinggi dan juga memang harus sangat-sangat apik. Makanya kenapa di setiap perbankan itu mereka, atau di beberapa tempat ya, mereka punya jasa untuk menyimpan emas atau sewa berangkas emas kayak gitu, supaya emas yang kamu punya atau investasikan itu bisa secara aman tersimpan dengan damai gitu ya. So you guys, pilih mana nih, emas atau saham? Atau mau langsung mulai keduanya? Itu bebas, terserah teman-teman semua. Yang penting teman-teman paham tujuan investasinya apa dan juga sudah mengetahui resiko-resiko di belakangnya. Oke guys, aku Indra Nisa, dan insya Allah on the next video aku akan sering juga membahas tentang saham. Teman-teman mau request video apa nih? Boleh langsung komen aja di kolom komentar. See you on the next video. Bye-bye.